Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim Media Pembelajaran Online FKIP Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Anissa Salsabila, Windy Triandini, dan Yeni Dwi Astuti. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Yeni Anwar, MPD. Di sini, kami akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai sistem imun. Materi sistem imun merupakan materi biologi SMA kelas 11 yang termuat dalam KD 3.14 dan 4.14. Adapun indikator yang dicapai yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh dengan baik, siswa dapat mengidentifikasi jenis pertahanan tubuh dengan benar, dan siswa dapat menjelaskan jenis imunitas dengan benar. Sebelumnya, kalian pasti pernah kan terserang penyakit seperti demam, flu, ataupun tiba-tiba bersin. Apakah kalian menyadari bahwa semua hal tersebut merupakan suatu mekanisme dari sistem pertahanan tubuh kita? Sebenarnya, bagaimana sih dengan sebagian orang yang mampu bertahan, sehat, dan tidak terserang penyakit? Hal apa saja yang berkaitan dengan kemampuan tersebut? Serta apa sih sebenarnya istilah imun, patogen, antibodi, serta vaksin yang selama ini banyak diperbincangkan? Agar kita lebih paham dengan materi ini, yuk kita cari tahu dulu tentang istilah imunologinya. Antibodi merupakan protein imunoglobulin atau molekul glikoprotein yang dihasilkan tubuh sebagai reaksi akibat masuknya suatu antigen. Antigen merupakan senyawa protein atau karbohidrat seperti toksin atau enzim yang merangsang terbentuknya antibodi bila diinjeksikan ke dalam tubuh. Patogen merupakan benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Faktanya, semua orang bisa terserang penyakit, namun juga bisa sembuh dari penyakit yang menyerang tubuh. Hal itu dikarenakan tubuh kita mempunyai sistem pertahanan tubuh yang berfungsi mempertahankan tubuh dari patogen dan agen eksternal seperti debu, serbuk sari, dan rambut binatang. Dapat menyingkirkan sel-sel yang rusak, serta mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti sel kanker. Dalam menanggapi berbagai jenis patogen, manusia memiliki berbagai jenis pertahanan tubuh yang dapat dikelompokkan menjadi pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan non-spesifik itu? Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi, tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Artinya di sini bahwa pertahanan tubuh non-spesifik tidak terfokus hanya pada satu antigen tertentu, melainkan seluruh benda asing yang bersifat patogen dan masuk ke dalam tubuh akan direspon oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini untuk melindungi tubuh kita. Sistem pertahanan non-spesifik terdiri dari beberapa bagian yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, yaitu terdiri dari kulit, membran mukosa, dan zat antimikroba. Mengapa kulit digolongkan sebagai garis pertahanan pertama? Ya, hal ini dikarenakan kulit sebagai lapisan eksternal memiliki susunan sel epidermisnya yang sangat rapat, sehingga menyulitkan patogen untuk masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan sel mukosa yang melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi yang tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran lain sangat rapat. Selanjutnya, kulit mampu mensekresikan protein antimikroba seperti lysozim yang terkandung pada keringat, air ludah, air mata, dan air susu ibu atau ASI. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Nah, itulah mengapa ketika kita bersin atau batuk mengeluarkan cairan kental. Itu artinya, sistem pertahanan tubuh pertama kita telah menanggapi dan merespon benda asing tersebut dan mengeluarkannya kembali. Begitu juga saat mata kemasukan benda asing. Mata akan mengeluarkan air mata sebagai bentuk perlindungan terhadap benda asing tersebut. Namun, apabila garis pertahanan pertama mampu ditembus oleh patogen, maka selanjutnya garis pertahanan kedua yang akan mulai bekerja. Beberapa di antaranya adalah sel-sel fagosit dan juga inflamasi.
Pada pertahanan tubuh kedua ini, sel fagosit akan menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan inflamasi atau peradangan diartikan sebagai reaksi terhadap kerusakan sel-sel tubuh oleh adanya infeksi, zat kimia, dan gangguan fisik lainnya. Salah satu contoh respon tubuh akibat peradangan yaitu demam. Ketika demam, suhu tubuh akan naik sampai melebihi suhu tubuh normal. Suhu tubuh yang tinggi di satu sisi akan menguntungkan karena bakteri dan virus akan lemah, sehingga seiring waktu, tubuh akan menjadi pulih kembali. Setelah kita mengetahui sistem pertahanan tubuh non-spesifik, selanjutnya mari kita bahas sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan jenis patogen tertentu. Pertahanan tubuh spesifik memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat patogen yang pernah menyerang tubuh kita. Sebagai garis pertahanan ketiga, jenis pertahanan tubuh spesifik ini contohnya yaitu pada limfosit, yang terdiri dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Terdapat 4 jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitotoksik yang berfungsi menghancurkan bakteri, virus, dan patogen lainnya, sel T penolong yang berfungsi mengaktifkan sel T sitotoksik dan memicu produksi antibodi, sel T supresor yang berfungsi menekan produksi antibodi, dan sel T memori yang berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Sel limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh. Sel limfosit B berfungsi membentuk sistem kekebalan humoral, membentuk sel memori, dan membentuk sistem kekebalan tubuh dalam jangka panjang. Jika pada suatu saat antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh, maka sel memori akan segera memicu pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Setelah mengetahui bagaimana fungsi dan jenis pertahanan tubuh dalam mengatasi virus dan patogen lainnya, tidakkah kalian penasaran bagaimana cara tubuh dalam mengatasi dan meningkatkan imunitas? Imunitas dapat ditingkatkan dengan cara imunisasi. Kalian pasti sudah melakukan imunisasi sebelumnya. Imunisasi terdapat 2 jenis, yaitu imunisasi pasif dan aktif. Nah, apa sih perbedaan imunisasi pasif dan aktif itu? Pada imunisasi aktif, tubuh secara aktif menghasilkan antibodi sebagai bentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit setelah seseorang mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh supaya tubuh membentuk antibodi sehingga kebal terhadap suatu penyakit. Contoh dari imunisasi aktif adalah pemberian vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 yang banyak digunakan untuk menangani virus corona adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Sementara pada imunisasi pasif, kekebalan tubuh bisa langsung didapatkan karena tidak berasal dari dalam tubuh. Situasi ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Contoh imunisasi pasif secara alami yaitu pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil kepada janin dalam kandungannya melalui plasenta dan tali pusat. Ketika lahir, didapatkan dari ASI eksklusif melalui proses menyusui. Contoh imunisasi pasif secara buatan yaitu pemberian imunoglobulin pada tubuh melalui penyuntikan. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan kita mengenai fungsi sistem pertahanan tubuh, jenis pertahanan tubuh, dan juga jenis-jenis imunisasi. Gimana? Tentunya kalian sudah paham kan sekarang mengenai materi kita pada hari ini? Pesan dari kami untuk selalu jaga kesehatan dan imunitas tubuh kalian ya. Semangat belajar dan semoga bermanfaat.